Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Arjuna Arianta dari Universitas Negeri Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang analisa pengujian terhadap proses pembuatan bubuk dengan metode spray dryer dengan campuran maltodextrin. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang masalah, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulannya. Latar belakang. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengolahan dan pengawetan bahan makanan memiliki hubungan yang sama terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Maka tidak mengherankan jika semua negara baik, negara maju, maupun berkembang selalu berusaha untuk menyediakan suplai pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Salah satunya dengan melakukan berbagai cara pengolahan dan pengawetan pangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap bahan pangan yang akan dikonsumsi. Identifikasi masalah. 1. Berapakah kemampuan optimum mesin spray drying concurrent flow dalam mengeringkan 1 jam larutan maltodextrin? Kedua, berapakah laju produk yang dihasilkan dalam pengeringan maltodextrin pada mesin spray drying concurrent flow? Berapakah daya yang dibutuhkan dalam pengeringan maltodextrin pada mesin spray drying concurrent flow? Yang terakhir, berapakah viskositas debit bahan masuk dalam satu siklus pengeringan? Pembatasan masalahnya sendiri. 1. Mesin yang digunakan adalah mesin pengering spray drying yang digunakan pada penelitian sebelumnya. 2. Larutan maltodextrin yang digunakan adalah larutan yang dibuat secara manual. 3. Variasi suhu pengujian adalah pada suhu 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius. Yang keempat, rasio kelembapan dan laju udara dijadikan variabel tetap. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalahnya bagaimanakah kemampuan kinerja alat spray drying concurrent flow dalam proses pengeringan larutan maltodextrin. Tujuan penelitian ini: 1. Mengetahui kemampuan mesin pengering spray drying aliran searah dalam mengeringkan larutan maltodextrin. Kedua, mengetahui laju produk optimal pada pengeringan maltodextrin dengan beberapa variasi rasio kelembapan dan suhu udara pengering. Ketiga, mengetahui konsumsi daya dan efisiensi yang dipergunakan dalam proses pengeringan maltodextrin dan membandingkan dengan perhitungan pada penelitian sebelumnya pada mesin spray drying searah. Pengertian pengeringan. Pengeringan merupakan suatu proses pemisahan sebagian besar air dan bahan dalam bentuk evaporasi maupun sublimasi sebagai hasil dari penyerapan panas. Pengeringan suatu bahan dilakukan dengan tujuan memperpanjang daya simpan produk, mengurangi volume dan berat produk. Proses pengeringan pada bahan di mana udara panas dialirkan dapat dianggap sebagai proses adiabatik. Panas yang dibutuhkan untuk penguapan air bahan hanya diberikan oleh udara pengering. Ketika udara pengering menembus bahan basah, sebagian panas sensibel udara pengeringan diubah menjadi panas laten sehingga menghasilkan uap air. Klarifikasi pengering. Pengeringan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengeringan batch dan pengeringan kontinu. Pengeringan batch merupakan jenis pengeringan di mana bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam alat pengering dan didiamkan selama waktu yang ditentukan. Pengeringan kontinu adalah pengeringan di mana bahan basah masuk dan bahan kering setelah proses pengeringan keluar dari alat pengeringan secara sinambung. Jika ditinjau dari kondisi fisik yang digunakan untuk memberikan panas pada sistem dan memindahkan uap air, proses pengeringan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengeringan kontak langsung. 2. Pengeringan kontak langsung menggunakan udara panas sebagai medium pengering pada tekanan atmosferik. Pada proses ini, uap yang terbentuk terbawa oleh udara. 2. Pengeringan vakum menggunakan logam sebagai medium pengontak panas atau menggunakan efek radiasi.
Pada proses ini penguapan air berlangsung dengan cepat pada tekanan rendah. 3. Pengeringan beku. Pengeringan yang melibatkan proses sublimasi air dari suatu material beku. Ini adalah hubungan udara dan uap. Yang A, dry bulb temperature, yang B, wet bulb temperature, yang C, dew point temperature, D, volume lengan, E, relative humidity, F, specific humidity, G, udara jenuh atau volume spesifik, H, enthalpy. Persamaan kesetimbangan energi. Pada proses pengeringan terjadi perpindahan energi dari udara panas ke dalam bahan. Persamaan kesetimbangan energi dapat dituliskan dengan hukum kekekalan energi seperti berikut. Energi masuk sistem sama dengan energi keluar sistem. Persamaan kesetimbangan massa. Persamaan perpindahan massa mendeskripsikan terjadinya perpindahan massa air pada bahan menjadi massa air dalam udara selama terjadi proses pengeringan. Massa air yang masuk sama dengan massa air yang keluar sehingga dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Massa masuk sama dengan massa keluar. Pencampuran udara panas dan droplets pada spray dryer. Pencampuran antara udara pengering dengan droplets merupakan hal yang penting pada rancangan spray dryer. Pencampuran ini terjadi karena arah aliran antara droplets dan udara pengering. Arah aliran antara droplets dan udara pengering terdiri dari satu concurrent flow dryer. Aliran udara pengering dan droplets terjadi dalam satu arah yaitu udara pengering dialirkan dari atas ruang pengering searah dengan droplets yang disemprotkan oleh atomizer. Aliran searah merupakan jenis ruang pengering yang sering digunakan pada produksi serbuk yang ada di pasar. Aliran searah dapat mengeringkan produk yang sensitif. Lebih efektif karena udara kering telah mendingin oleh evaporasi sebelum temperatur serbuk kering meningkat. Proses perpindahan panas. Bila dalam suatu sistem terdapat gradien suhu atau bila dua buah benda yang suhunya berbeda dalam kontak termal, maka panas akan mengalirkan dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, atau akan terjadi perpindahan energi. Proses perpindahan panas yang terjadi pada spray dryer adalah perpindahan panas konveksi. Perpindahan panas konveksi adalah perpindahan energi panas antara permukaan solid dan fluida, atau sebaliknya sebagai akibat dari gerakan fluida. Pada umumnya, perpindahan panas konveksi dinyatakan dengan hukum pendinginan Newton. Alat ukur spray dryer yang dipakai manometer U, pengukur debit udara, termokapel, pengukur temperatur. Maltodextrin. 1. Maltodextrin sudah digunakan secara luas pada industri makanan dengan berbagai macam keuntungan yang diberikan seperti daya larut yang tinggi terutama pada air dingin membentuk cairan koloid. Bila dipanaskan mempunyai kemampuan sebagai perekat. 2. Tidak memiliki warna, tidak memiliki rasa, membentuk sifat hygrokopos yang rendah dan sifat browning yang rendah. Ketiga, maltodextrin memiliki massa jenis 1581 kg meter kubik dan spesifikasi panas 1,5 kJ. Metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian, Laboratorium Perancangan Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Waktu penelitian 5 Maret 2019 sampai 3 Agustus 2020. Diagram alir penelitian mengumpulkan jurnal dan referensi terkait pengujian, merumuskan prosedur dan indikator pengujian yang tepat, konsultasi dengan pembimbing, persiapan mesin dan bahan-bahan untuk melakukan proses pengujian, simulasi pengambilan data, konsultasi dengan pembimbing, analisis, dan pembahasan lalu kesimpulan. Proses pengujian. Prosedur pengujian pada penelitian ini ditentukan sebagai berikut. Penelitian dilakukan setiap hari aktif perkuliahan dengan jam operasional mesin 8 jam. Indikator temperatur pada penelitian ditentukan pada beberapa titik pada proses aliran udara pada proses pengeringan. Hasil pengeringan pada produk ini didefinisikan dengan kriteria wujud visualnya. Penggunaan daya pada pengeringan dicatat menggunakan power meter. Bahan masuk yang digunakan adalah larutan maltodextrin.
Spesifikasi alat pengering metode semprot, heater. Lalu ada air blower, thermocouple, Arduino. Pressure tank, nozzle, pressure gauge, water regulator, silo ruang pengering, pompa kompresor, pressure switch, dan DHT11. Ini adalah proses kerja pada mesin pengering counter current flow dapat dijelaskan pada skema gambar ini. Jadi yang akan saya jelaskan ini dimana kita menaruh thermocouple ada di sambungan ini juga, thermocouple ini juga. Jadi kita memasukkan air dan bahan dimasukkan ke dalam tangki bertekanan ini, lalu ke regulator, lalu ke atomizer, masuk lagi ke silo. Nah, jadi perpindahannya itu kita udah mencampurkan bahan yang ada tadi, lalu masukkan ke tangki itu, dan tangki itu melanjutkan ke regulator lalu menyemburkan di sini, silo 1 ini. Jadi nanti kita bisa melihat dari heater ini menghembuskan panas. Nah, di sini kita akan melihat thermocouple-nya. Suhu-suhunya itu nanti terlihat dari thermocouple ini. Seperti itu. Kebutuhan daya untuk memanaskan udara, aliran kokaran. Seperti ini. Langkah-langkah pengambilan data. Cara pengambilan data secara aktual pada proses. 2. Cara pengambilan data memanaskan mesin atau ruang silo. Cara pengambilan data mengukur daya operasional mesin. Cara pengambilan sampel produk, cara pengambilan data efisiensi produksi. Hasil rata-rata operasi mesin yang kita gunakan di suhu 70 derajat Celcius itu masih lengket gitu. Jadi di suhu 90 derajat barulah bahan itu menjadi bubuk atau menjadi serbuk. Hasil pengujian kinerja heater dan visual produk. Ini hasil pengujian 1 hari kerja. Kesimpulannya, hasil pengujian rata-rata operasional mesin di mana suhu terendah 90 derajat sampai 110 derajat membutuhkan waktu 16,8 menit. 2. Hasil pengujian pengeringan larutan hasil terbaik terjadi pada suhu 160 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius. Sedangkan suhu di bawahnya proses pengeringan menghasilkan produk yang masih lengket atau basah. Hasil pengujian mendapatkan hasil pada suhu 160 derajat Celcius mendapatkan hasil 73,7 gram. Dan pada suhu 180 derajat menghasilkan 85,33 gram. 4. Hasil pengujian 1 hari atau 8 jam kerja menghasilkan produk kering pada temperatur udara yang dimasukkan 160 derajat Celcius dengan hasil 102,79 gram, sedangkan untuk suhu 180 derajat Celcius dengan hasil 104,69 gram. Sekian dari saya, Teguh Arjuna Rianta. Terima kasih.